Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Firdatus Solehah, Keken Kenya Wulansari, Sarifatul Ulia, Silvia Nur Maulina, Ba'datus Sa'adah ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang strategi pembelajaran IPS SD kelas rendah dan landasan pembelajaran tematik. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, strategi diartikan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Pengertian strategi dalam pembelajaran adalah urutan langkah atau prosedur yang digunakan guru untuk menguasai siswa dalam mencapai tujuan belajarnya. Pembelajaran merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Sesuai proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan perlu menggunakan strategi. Strategi pembelajaran yang akan diterapkan dapat dibedakan atas 1. Metode yang digunakan, 2. Pengelolaan kelas, 3. Ranah tingkah laku. Strategi pembelajaran bervariasi, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru aktif dan berpusat pada siswa aktif. Pengelolaan kelas terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pembelajaran klasikal, yang kedua pembelajaran kelompok kecil, yang ketiga pembelajaran perorangan atau individu. Ramah tingkah laku. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Aspek kognitif meliputi konsep, perbuatan, kelas, masalah. Aspek afektif meliputi nilai, sikap, membangkitkan minat dan motivasi. Sedangkan aspek psikomotorik meliputi latihan gerakan berurutan dan gerakan-gerakan kompleks. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Tujuan pembelajaran tentang penerimaan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, dan prinsip. 2. Tujuan pembelajaran tentang aplikasi pengetahuan atau penerimaan keterampilan. 3. Tujuan pembelajaran bersifat efektif atau motivasi, yaitu yang berhubungan dengan pengembangan atau perubahan sikap atau perasaan. Jadi pada dasarnya, strategi pembelajaran terdiri atas 2 bagian. 1. Strategi yang berpusat kepada aktivitas guru atau disebut guru aktif. 2. Strategi yang berpusat kepada aktivitas siswa atau disebut siswa aktif. Guru aktif maksudnya ialah dalam pembelajaran aktivitas guru lebih banyak daripada murid, sedangkan siswa aktif ialah aktivitas siswa lebih banyak daripada guru. Guru aktif dapat ditentukan oleh tujuan atau materi pelajaran yang disajikan. Biasanya guru aktif disebabkan oleh penggunaan strategi deduktif atau dapat juga disebut strategi atau mode ekspositori. Sedangkan murid aktif disebabkan oleh penggunaan strategi induktif atau dapat juga disebut strategi atau metode inquiry. Macam-macam metode seperti diuraikan berikut ini. Metode ceramah. Ceramah adalah suatu metode pengajaran yang menggunakan penjelasan secara verbal. Komunikasinya bersifat satu arah namun dapat dilengkapi dengan menggunakan alat-alat visual demonstrasi, pertanyaan dan jawaban, diskusi singkat, dan sebagainya. Metode ini digunakan pada waktu memberi informasi jika ingin menambah atau menekankan apa yang telah dipelajari dan mengulang atau mengadakan pengantaran pada suatu pelajaran atau aktivitas. Dalam menggunakan metode ceramah ini harus diingat apakah murid telah mendapatkan motivasi dan juga apakah kelompok yang dihadapi dinilai terlalu besar untuk mempergunakan metode yang lain.
Yang selanjutnya adalah metode diskusi. Metode diskusi ini biasanya dipandang sebagai salah satu metode pembelajaran yang paling efektif untuk kelompok kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode diskusi khususnya efektif untuk mempelajari keterampilan yang kompleks seperti berpikir secara kritis, pemecahan masalah, dan komunikasi antar pribadi. Melalui model diskusi ini, murid memperoleh pengalaman melalui partisipasi dan interaksi. Dengan menggunakan metode diskusi dapat dilaksanakan pertukaran gagasan, fakta, dan pendapat di antara murid serta menjadikan suasana belajar lebih dinamis. Keberhasilan penggunaan metode diskusi sangat tergantung kepada jumlah peserta yang memadai untuk suatu kegiatan diskusi. Selanjutnya ada metode tanya jawab. Penggunaan metode tanya jawab dapat dilihat sebagai metode yang cukup wajar apabila dimaksudkan untuk yang pertama, meninjau pelajaran atau ceramah yang terlalu dengan maksud agar murid memusatkan lagi perhatian mereka pada jenis dan jumlah kemajuan yang telah dicapai sehingga mereka dapat melanjutkan pelajaran berikutnya. Yang kedua, menyelingi pembicaraan agar tetap mendapatkan perhatian murid, atau dengan perkataan lain untuk mengikut sertakan mereka. Yang ketiga, mengarahkan pengamatan dan pemikiran mereka. Selanjutnya ada metode simulasi. Metode simulasi memberikan tugas kepada murid agar dapat dikerjakan dengan mempelajari dan menggunakan sekumpulan fakta, konsep, atau strategi tertentu. Simulasi diberikan kesempatan pada murid untuk mengalami situasi dalam kehidupan sehari-hari yang cenderung tidak dijumpai dan untuk berinteraksi, serta belajar dari situasi tersebut tanpa merasa takut akan akibat yang dapat menimbulkannya. Ada 3 macam metode simulasi yang sering digunakan, yaitu permainan, simulasi, dan bermain peran. Yang pertama, permainan mempunyai tujuan tersebut. Dalam permainan, murid biasanya bekerja di dalam kelompok secara aktif terlibat di dalam kelompok dan secara aktif terlibat di dalam proses belajar mengajar. Yang kedua ada simulasi. Simulasi adalah model dinamis dari gejala fisik atau sosial. Murid memainkan peran tertentu sebagai operator peralatan dan membuat keputusan seakan-akan mereka terlibat benar-benar dalam situasi yang nyata. Yang ketiga ada bermain peran. Dalam permainan peran, murid memainkan suatu peran tertentu dan dengan memainkan peran tersebut, dia memperoleh suatu pengertian yang lebih baik tentang diri orang yang memainkannya serta motif yang mempengaruhi tingkah lakunya. Bermain peran biasanya diharapkan kepada tujuan yang efektif. Metode pemberian tugas. Dalam bahasa sehari-hari, metode ini dikenal dengan sebutan pekerjaan rumah. Sebenarnya, metode ini lebih luas tidak semata pekerjaan rumah, karena terdiri atas 3 tahap. Pertama, guru memberikan tugas. Kedua, murid melaksanakan tugas. Dan ketiga, murid mempertanggungjawabkan kepada guru bahan yang telah ia pelajari. Metode karya wisata. Dengan metode karya wisata, sebagai metode belajar mengajar, murid di bawah bimbingan pembinaan mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan maksud untuk belajar. Berbeda dengan tamasya, yang tujuan utamanya hanya untuk mencari hiburan, karya wisata bertujuan untuk mempunyai tugas untuk belajar. Metode sosiodrama. Metode sosiodrama adalah suatu cara untuk mempertunjukkan serangkaian dari suatu peristiwa melalui pesan yang disampaikan. Untuk menjadikan metode sosiodrama ini sebagai alat pembelajaran, misal, mengharuskan setiap pendengaran benar-benar mengikuti agar murid dapat memahami perasaan orang lain, memahami pendapat orang lain, dan dapat mengambil keputusan dalam kelompok.
Materi selanjutnya adalah landasan pembelajaran tematik. Landasan pembelajaran tematik terdapat 3 landasan, yaitu 1. Landasan filosofi, 2. Landasan psikologi, dan yang ketiga landasan yuridis. 1. Landasan filosofi. Pembelajaran tematik berlandaskan pada filsafat pendidikan progresivisme, sedangkan progresivisme bersandar pada filsafat naturalisme, realisme, dan pragmatisme. Di samping itu, pembelajaran tematik bersandar juga pada filsafat pendidikan konstruktivisme dan humanisme. Secara filosofis, bahwa anak didik mempunyai kemampuan untuk melakukan dalam kehidupannya walaupun bersifat evolusionis, karena lingkungan hidup anak didik merupakan suatu dunia yang terus berproses atau becoming secara evolusionis pula. 2. Landasan psikologi. Secara teoretik maupun praktik, pembelajaran tematik berlandaskan pada psikologis perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada anak didik agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Pembelajaran tematik dilakukan pada awal ketika usia anak didik mencapai sekitar 6-9 tahun. Anak didik dalam rentangan usia demikian biasanya secara fisik berkembang sedemikian rupa dan sudah dianggap matang untuk belajar di sekolah formal. 2. Landasan psikologi. Dari sisi psikologi belajar bahwa anak didik A memiliki tujuan tidak diperoleh secara pasif, tetapi anak didik secara aktif mengonstruksi struktur kognitifnya. B. Belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan anak didik. C. Pengetahuan sesuatu dikonstruksi secara personal. D. Pembelajaran perlu melibatkan pengaturan situasi kelas. E. Kurikulum adalah seperangkat pembelajaran materi dan sumber. Susan, Marlin, dan Tony 1995, 222. 3. Landasan yuridis. Dalam implementasi pembelajaran tematik diperlukan payung hukum sebagai landasan yuridisnya. Payung hukum yuridis adalah sebagai legalitas penyelenggaraan pembelajaran tematik, dalam arti bahwa pembelajaran tematik dianggap sah bila mana telah mendapatkan legalitas formal. Landasan yuridis tersebut adalah 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 31 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 5 Pasal 1B menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Karakteristik pembelajaran tematik. Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Anak didik sebagai pusat pembelajaran. B. Memberikan pengalaman langsung atau direct experience. C. Menghilangkan batas pemisahan antara mata pelajaran. Yang D. Fleksibel atau luas. E. Hasil pengembangan sesuai dengan minat dan kebutuhan anak didik. F. Menggunakan prinsip pakem atau pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. G. Holistik. Yang H. Bermakna. Rambu-rambu pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik berdasarkan pada satu tema tertentu. A. Ketika seorang akan merancang pembelajaran tematik, maka ia akan menentukan tema tertentu seperti tema tentang lingkungan anak didik.
B. Sehubungan dengan pembelajaran tematik berangkat dari satu tema dengan pandangan dari berbagai perspektif, maka dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar dari berbagai kompetensi yang ada dalam silabus, baik dari segi konten atau dari segi waktu. C. Pencapaian kompetensi dasar atau mata pelajaran tertentu. Dalam suatu pembelajaran tematik tidak harus dicapai semuanya. D. Pembelajaran tematik yang biasanya dilaksanakan pada kelas awal, titik tolaknya adalah pencapaian kompetensi membaca, menulis, dan berhitung, serta penanaman nilai-nilai moral. E. Dengan prinsip pembelajaran tematik yang menekan pada pengalaman, maka setiap pelaksanaan pembelajaran tematik selalu mempergunakan sumber belajar yang konkret atau paling tidak berupa alat peraga yang bisa diserap oleh anak didik. F. Judul maupun jumlah tema yang dipilih atau yang ditentukan oleh masing-masing sekolah disesuaikan dengan karakteristik anak didik, minat, lingkungan, dan daerah setempat. G. Kemampuan guru untuk melaksanakan pembelajaran tematik kadang-kadang sangat terbatas. Maka untuk memudahkan pelaksanaan dapat mempergunakan tim teaching. Sebuah kelas dapat diasuh oleh beberapa guru untuk pelaksanaan pembelajaran tematik. H. Diusahakan agar anak didik mengalami sendiri proses pembelajaran dengan metode eksperimen atau demonstrasi misalnya. Keunggulan pembelajaran tematik. Yang pertama, dapat mengurangi overlapping antara berbagai mata pelajaran karena mata pelajaran disajikan dalam satu unit. Yang kedua, menghemat pelaksanaan pembelajaran terutama dari segi waktu karena pembelajaran tematik dilaksanakan secara terpadu antara beberapa mata pelajaran. Yang ketiga, anak didik mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi atau materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir. Yang keempat, pembelajaran menjadi holistik dan menyeluruh. Akumulasi pengetahuan dan pengalaman anak didik tidak tersegmentasi pada disiplin, ilmu, atau mata pelajaran tertentu. Yang kelima, keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan lainnya akan menguatkan konsep yang telah dikuasai anak didik. Selanjutnya, kelemahan pembelajaran tematik. Yang pertama ada pembelajaran menjadi lebih kompleks dan menuntut guru untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa supaya ia dapat melaksanakannya dengan baik. Yang kedua ada persiapan yang harus dilakukan oleh guru pun lebih lama. Guru harus merancang pembelajaran tematik dengan memperhatikan keterkaitan antara berbagai pokok materi tersebar di beberapa mata pelajaran. Yang ketiga, menuntut penyediaan alat, bahan, sarana, dan prasarana untuk berbagai mata pelajaran yang dipadukan secara serentak. Pembelajaran tematik berlangsung dalam satu atau beberapa session. Selanjutnya ada implikasi pembelajaran tematik. Yang pertama ada implikasi bagi guru. Tidak seperti pembelajaran biasa, pembelajaran tematik memerlukan kecekatan guru pengampu kelas untuk melakukan perencanaan pembelajaran tematik. Yang kedua ada implikasi bagi siswa. Beban guru yang semakin meningkat akan berimplikasi pula terhadap beban anak didik. Seperangkat persiapan guru yang memang harus dapat diikuti oleh anak didik secara seksama. Anak didik harus mampu bekerja secara individual, berpasangan, atau berkelompok sesuai dengan tuntunan skenario pembelajaran. Yang ketiga ada implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Pembelajaran tematik pada dasarnya adalah pembelajaran yang dirancang dengan mengintegrasikan berbagai komponen mata pelajaran. Konsekuensinya, semua alat yang diperlukan untuk semua mata pelajaran itu harus tersedia. Minimal untuk masing-masing alat untuk satu mata pelajaran dapat dipergunakan secara bersama. Mengintegrasikan nilai keislaman dalam pembelajaran tematik. Seringkali banyak terjebak pada dikotomi atau pemisahan antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu yang bukan Islam. Bila mana seorang guru masih merasa nyaman dengan pendapat demikian,
maka pembelajaran tematik yang dirancang oleh guru harus mengeksplisitkan nilai-nilai keislaman dalam rancang, membangun maupun pelaksanaan pembelajaran tematik harus terpampang secara jelas bagian-bagian yang perlu mendapatkan tekanan nilai keislaman. Desain pembelajaran tematik. Rancangan pembelajaran tematik mengakomodasi beberapa pokok bahasan mata pelajaran. Pada level sekolah dasar ada beberapa mata pelajaran seperti matematika, ilmu pengetahuan alam atau IPA, ilmu pengetahuan sosial atau IPS, pendidikan kewarganegaraan atau PKN, bahasa Indonesia. 5 mata pelajaran pokok ini ditambah lagi dengan bidang studi pendidikan agama, kerajinan tangan atau kesenian, pendidikan jasmani dan kesehatan atau Pinjaskes. Beberapa pokok bahasan dalam beberapa mata pelajaran sebagaimana tersebut di atas mungkin dipadukan atau ditematikkan dengan melihat keterkaitan antara satu pokok bahasan lainnya. Ketika guru ingin menetapkan tema, maka yang harus diperhatikan adalah lingkungan terdekat dengan siswa. A. Dari yang termudah menuju yang sulit. B. Dari yang sederhana menuju yang kompleks. C. Dari yang konkret menuju yang abstrak. D. Tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri siswa. E. Ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuan. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.